Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Desta Heriana dari KPI 2351A dengan NIM 230213110021. Di dalam video ini, saya akan menganalisis podcast tentang materi komunikasi interpersonal untuk memenuhi mata kuliah komunikasi interpersonal dari dosen pengampu Dr. Vivi Hasmawati, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Nah, di dalam video ini saya akan menganalisis podcast Kasih Paham Bro antara Pras Teguh dengan Musdalifah Basri dengan judul Aku Berdoa Semoga Anakku Ada Yang Bertahan, Jangan Dua-duanya Diambil. Nah, tapi sebelum memasuki atau menganalisis podcast ini, kita harus tahu apa itu komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan antara dua orang atau lebih secara langsung dan tatap muka. Dalam podcast Pras Teguh dengan Musdalifah Basri, salah satu contoh dari komunikasi interpersonal, karena mereka saling menukar informasi antara dua orang secara tatap muka. Dan selain itu, mereka juga menyampaikan informasi berupa topik kehidupan pribadi yang membahas kehidupan Musdalifah Basri. Lalu, komunikasi interpersonal itu memiliki 3 hubungan, yaitu hubungan afeksi, yaitu hubungan memberi atau mendapatkan kasih sayang. Afeksinya dalam podcast tersebut yaitu ketika Pras memuji Musdalifah semakin cantik dan ketika Pras mengusir nyamuk di atas kepala Musdalifah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pras memiliki kasih sayang dan peduli terhadap Musdalifah. Bosen-bosen. Jangan bosan lah Bang Pras Teguh. Nggak, lu makin cantik. Bang Pras yang enggak. Anak udah berapa? Udah 3. Gitu. Aku itu Bang di mall. Ada nyamuk di kepala lu, sumpah dah. Ini gara-gara jilbab ketinggalan tadi kan? Gua tau aja sih. Gua. Inklusif, yaitu keinginan untuk menjadi orang lain atau ingin menjadi bagian dari kelompok yang tertentu. Inklusif dari podcast tersebut yaitu ketika Pras Teguh berbicara nggak beli barang-barang branded. Biasanya kan gitu, anak-anak daerah ketika kita udah sukses pengen deh beli-beli tas itu. Hal itu menunjukkan bahwa ingin menjadi orang lain. Nah, Iya. bisnis apa tuh rencananya? Kemarin kan sempat jalan tuh Bang sebelum gue nikah tuh sama Ia itu sempat punya usaha tas. Nah itu mau dihidupin lagi. Itu. Oh, usaha tas? Dulu. Lu dagang tas berarti? Dagang tas dulu. Kenapa tas? Karena lu suka tas? Karena kita tahu penjahit tas. Oh, karena kenal sama Penjahit tas. Jadi ya udah bikin tas aja gitu. Gitu aja ya? Gitu lah. Kalau tahu penjahit baju ya kita kayaknya bikin baju juga. Cuma nggak tahu penjahitnya. Oh, jadi bikin tas sendiri berarti? Bikin tas Bukan sendiri, kayak produk sendiri. lu ngambil LV Enggak. terus lu jual lagi gitu. Siapa Ya, tahu. lebih suka sih. Lu gak boleh beli barang-barang branded, biasanya kan begitu anak-anak daerah gitu kan. Kita sudah sukses, kayaknya gue juga pengen deh beli. Ada orang yang bilang katanya butuh kalau misalnya kita lagi ada di orang-orang kaya. Iya. Cuman Iya, di antara orang-orang kaya kayak masa kita nggak punya. Cuman Iya. gue juga jarang sih. Punya gitu. Jarang ke tempat yang semua orang branded gitu Bang. Hubungan kontrol, yaitu kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Hubungan kontrolnya yaitu ketika Musdalifah menjalankan diet karena netizen dan orang terdekatnya. Hal itu menunjukkan bahwa Musdalifah dapat terpengaruh dari orang lain. Kenapa lu pengen kurus? Biar ini. Kan lu kalau tuh gendut tuh kan semok. Nggak semok Bang. Semok sih iya. Cuman Ya kan waktu lu di stand up fest gitu begitu tuh kayak jijik gue bro. Geli gue. Musdalifah. ngapain ya? Hah? Enggak, tapi ya itulah namanya entertain gitu kan. Ini Bang, ada banyak banget yang komen jelek, gendut, Hah, emang gitu-gitu iya? di netizennya. Emang ngaruh sama lu gitu tuh. Ya. Ngaruh aja lah namanya kita Baca aja cewek. Bang, tahu moodnya lagi jelek ya kan. Iya, Tiba-tiba kita ada cewek. "Ya, muka lu jelek.
siapa nih gitu. Ambil lu gitu siapa nih? Iya, siapa nih? Ini muka lu juga kayak ikan buntal. Ngata-ngatain gitu. Akhirnya cobalah. Sama dulu sih punya teman yang saking ketusnya ngatain, bisa lu jelek banget tahu, coba diet deh gitu kata gue. Ya udah deh diet deh gitu. Akhirnya coba diet. Sukses. Ini sudah jalan berapa nih dietnya? Udah 1,5 tahun. Dan juga komunikasi interpersonal juga memiliki model komunikasi interpersonal, yaitu Dalam podcast Pras dan Musdalifah ini merupakan salah satu contoh model komunikasi linear karena dia terdapat satu komunikan dan satu komunikatornya. Lalu pesan atau message mereka mengenai Pras yang memanggil Rocky untuk memesan minuman dan juga melalui mulut ke mulut sebagai media komunikasi mereka. Namun di dalam model komunikasi linear terkadang ada yang namanya noise atau gangguan, sehingga komunikasi sempat terhenti sejenak karena ada noise yang berupa Rocky mengantarkan minuman pada Musdalifah dan Pras. Sumpah, istri gue juga kebayang saat gue baru-baru married malah Udah sama segala dipipetin air putih. Iya kamu. Makasih Bang. Maca. Nih air putih. Puding. Puding. Putih. Udah semua lengkap. Sudah, mantap Rocky. Rocky. Model interaktif melibatkan komunikasi dua arah di mana pengirim dan penerima saling bertukar pesan dan memberikan umpan balik. Proses ini menciptakan dialog yang lebih dinamis dan melibatkan. Dalam podcast Pras dan Musdalifah, komunikasi interaktif terlihat ketika Pras mengajukan untuk berdiskusi dan Musdalifah memberikan tanggapan. Misalnya, ketika Pras berbicara tentang anak yang memberikan pintu rezeki dan Musdalifah setuju dan menceritakan anaknya yang harus lahir prematur dan kembar tetapi hanya satu yang terselamatkan. Hal ini, Pras juga memberikan umpan balik dengan menimpa beberapa hal tentang apa yang disampaikan. Lalu Musdalifah juga memberikan umpan balik. Ketika nikah baru pintu rezeki kebuka semuanya. Alhamdulillah. Gua malah di saat punya anak, Rohan. Oh yang pertama ya? Yang pertama itu pintu rezeki mulai kebuka gitu. Tambah Nuga lahir juga, makin kebuka. Rezeki anak ya benar. Lu gimana? Semenjak punya anak juga banyak rezekinya? Itu sama Bang, jadi ngerasa pintu pertama, anak pertama itu tuh pintu rezekinya luar biasa dibukanya, makin dibuka gitu. Karena kan Dava terkenal linting daun itu. Iya. Dari situ kan langsung. Iya, itu anak rezeki banget kan. Anak gitu. Terus yang anak kedua, lu kan kembar. Taunya waktu di USG dong? Taunya di USG. Sebenarnya Dava juga kembar. Oh, Dava tuh kembar? Dava juga kembar awal-awal. Cuma karena pendarahan segala macam masuk rumah sakit sisa satu. Oh bisa gitu, nggak dua-duanya, jadi satu doang? Satu doang, karena memang masih kecil banget, masih beberapa hari. Yeah. Per 2 mingguan, pendarahan aku tuh. Padahal sebelumnya dicek ada 2, sehingga pendarahan sisa 1. Ngeri juga ya si ini ya? Yang kedua prematur ya? Iya prematur 6 bulan lah. 6 bulan? 6 bulan mau ke 7 bulan, berapa? Wow. 27, 26 minggu, 26 minggu. Harusnya kan 9 bulan kan normalnya, iya, itu 9 bulan. Ini 6 bulan. 6 bulanan. Gimana tuh prosesnya? Maksudnya lu membesarkan anak umur 6 bulan, Musdalifah gimana? Keteteran gak ya? Keteteran. Udah pasti Bang keteteran. Gak bisa kayak lu ngerawat anak normal kan? Aku aja sampai memperkerjakan banyak orang untuk bantu. Karena walaupun sampai sekarang pun gitu, walaupun dia udah perkembangannya bagus lah gitu, dia rentan banget sakit seminggu. Model transaksional yakni adanya pergantian komunikator akibat adanya noise untuk melanjutkan penyampaian pesan kepada komunikan. Model transaksional dalam podcast tersebut yaitu ketika Pras dan Musdalifah tertawa, ada orang lain ikut tertawa. Terus anaknya lebay gitu. Kayak kalau sakit misalnya dikit, langsung nangis. Iya, terus kayak lagi batuk dikit. Gitu. Terus santai aja dah Bang. Kayak cuma kesedak dikit tiba-tiba dimuntahkan seisi perut. Gitu. Kalian lebay Bang. Dan ada beberapa ciri-ciri komunikasi antar pribadi, yakni Selain
Selektif atau memilih salah satu. Pras sangat selektif dalam memilih Musdalifah sebagai komunikatornya untuk membahas topik kehidupan pribadi Musdalifah. Sistematik dan unik, yaitu memiliki 3 hubungan, yaitu hubungan afeksi, inklusif, dan kontrol. Prosesual atau memiliki proses, menyampaikan informasi kepada komunikan untuk mendapatkan feedback atau umpan balik. Transaksional, yakni pergantian komunikator akibat adanya noise untuk melanjutkan penyampaian pesan kepada komunikan. Individual, yakni memiliki satu komunikan yaitu Pras dan satu komunikator yaitu Musdalifah. Pengetahuan personal, yang mana antara komunikan maupun komunikator dapat memahami 3 kebutuhan komunikasi interpersonal. Menciptakan makna dan arti. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.